Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa khatamil mursalin Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Taib adik sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mari kita lanjutkan pembelajaran atau materi tajwid kita. Kita masih membahas jenis-jenis mat ya. Tapi insya Allah kita lanjutkan yang terakhir ya. Jadi ini sudah, semuanya sudah, ini sudah, tinggal mat lazim ya. Itu ketika mat far'i, itu mat far'i itu apabila mat tabi'i bertemu dengan hamzah atau sukun. Yang hamzah sudah kita selesaikan semua. Yang sukun ini juga udah, ini udah. Nah, jadi tinggal yang mat tabi'i bertemu dengan sukun asli, yaitu mat lazim. Apa itu mat lazim? Insya Allah kita bahas ya. Jadi adik-adik, mat lazim ini dibagi menjadi 4 ya. Ya. Kalau secara garis besar ini dibagi menjadi 2. Ada mat lazim kilmi, ada mat lazim harfi. Nah, dari masing-masing ini ya itu ada 2 ya. Yang pertama di sini mat lazim kilmi mutsaqqal sama mat lazim kilmi mukhaffaf. Kemudian di sini ada mat lazim harfi mutsaqqal sama mat lazim harfi mukhaffaf. Apa itu? Kita bahas ya adik-adik. Tapi sepertinya untuk pertemuan ini kita cicil ya. Kita bahas dari mat lazim kilmi dulu ya. Insyaallah pertemuan berikutnya baru kita masuk mat lazim harfi. Kita masuk ke mat lazim kilmi. Oh ya, sebelumnya adik-adik usah jelaskan dulu aja ya gambaran umumnya ya. Jadi mat lazim kilmi itu mat lazim yang terjadi pada suatu kata ya. Adapun harfi ya seperti harfi namanya. Jadi mat lazim yang terjadi pada huruf muqatta'ah. Ya. Nanti kita bahas. Cuman kita bahas ini dulu. Jadi yang perlu adik-adik pahami, kalau mat lazim kilmi berarti mat lazim yang terjadi pada kata. Adapun mat lazim harfi yaitu mat lazim yang terjadi pada huruf ya, pada huruf. Kita bahas mat lazim kilmi ya. Sini adik-adik bisa baca di sini ya. Mat lazim kilmi mutsaqqal ya adalah mat yang terjadi apabila huruf mat tabi'i menghadapi huruf tasydid dalam satu kata. Ya. Adapun mat lazim kilmi mukhaffaf adalah mat yang terjadi apabila huruf mat tabi'i bertemu huruf sukun dalam satu kata. Ya, jadi mat lazim itu adalah ketika mat tabi'i bertemu dengan sukun ya atau tasydid ya adik-adik ya. Ini mat tabi'i. Apa mat lazim ya? Mat lazim itu mat tabi'i yang bertemu dengan sukun atau tasydid. Sekarang kita bahas dulu yang pertama mat lazim kilmi mutsaqqal. Nah, kalau mat lazim kilmi mutsaqqal itu mat tabi'i bertemu tasydid dalam satu kata. Contoh di sini ya pada surah Al-Fatihah. Di sini kan dhad fathah. Kemudian di sini ada alif ya. Ada alif. Nah, fathah kalau misalkan pasangan sama alif itu apa? Mat tabi'i. Nah, mat tabi'i di sini adik-adik lihat. Pada huruf lam ini ada tasydid ya. Nah, mat tabi'i bertemu tasydid itu namanya mat lazim kilmi mutsaqqal. Nah, sama ini al-haqqah juga nih. Coba adik-adik lihat harokatnya fathah. Kemudian di sini ada alif ya. Ada alif sini. Fathah ketemu alif itu apa? Itu pasangannya mat tabi'i. Nah, mat tabi'i kita lihat depannya huruf qaf. Harokatnya apa? Fathah tapi di situ ada tasydid. Nah, ketika mat tabi'i bertemu dengan tasydid dalam satu kata, maka itu namanya mat lazim kilmi mutsaqqal. Kemudian bagaimana cara bacanya? Cara bacanya itu huruf matnya dipanjangkan 6 harokat. Kemudian langsung diidghamkan ke huruf yang di depannya. Ya, seperti itu adik-adik ya. Jadi simpelnya mad lazim kilmi mutsaqqal cara bacanya adalah ini 6 harokat,
kemudian nanti setelah masuk ke huruf depannya itu dikasih hentakan atau nabar. Cara begini bacanya ya. Contoh pada surah Al-Fatihah di sini waladhdall. Nah, jadi 6 harokat kemudian dikasih hentakan ad-dallin. Nah, seperti itu. Sama ini juga al-haqqah. Ya. Jadi 6 harokat dulu, kemudian ketika di depan huruf mad tabi'i itu yang ada tasydidnya itu dihentak ya ketika perpindahannya. Seperti itu adik-adik ya. Itu mad lazim kilmi mutsaqqal. Apabila apa? Mad tabi'i bertemu dengan tasydid dalam satu kata. Seperti itu. Bacanya gimana? 6 harokat, kemudian setelah 6 harokat dikasih hentakan. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, di sini mad lazim kilmi mukhaffaf. Kapan terjadi mad lazim kilmi mukhaffaf? Yaitu apabila mad tabi'i bertemu sukun dalam satu kata. Contoh di sini pada surah Yunus ayat 51 dan 91. Ini ada hamzah ya, kemudian ketemu alif, ini mad tabi'i ya. Kemudian di situ ada sukun asli, ya ada sukun di situ. Nah, ketika mad tabi'i bertemu dengan sukun, itu namanya mad lazim kilmi mukhaffaf. Cara bacanya gimana? Cara bacanya dipanjangin 6 harokat ya. Cuman gak ada hentakan. Ya. Contoh sini Ustadz bacain ya. 6 harokat, kemudian ketika lam masuk ke lam tidak ada hentakan. Al-ana. Ya, beda sama yang al-haqqah. Al-haqqah. Nah, kalau yang pertama ya, ini ada tasydidnya itu ada hentakannya. Tapi kalau yang ini mad lazim kilmi mukhaffaf karena dia sukun doang, enggak ada hentakannya. Al-ana. Ya. Kalau persamaannya apa? Sama-sama dibaca 6 harokat ya. Akan tetapi bedanya apa? Kalau mutsaqqal ada nabernya, kalau mukhaffaf tidak ada nabernya. Naber itu hentakan adik-adik. Ya, seperti itu ya adik-adik ya. Nah, sekarang kita praktekkan lebih banyak lagi bagaimana cara membaca mad lazim ya. Nah, untuk yang latihan di sini rata-rata atau semuanya ya, itu adalah contoh dari mad lazim kilmi mutsaqqal ya. Jadi yang paling bawah itu yang contoh-contoh yang di bawah itu contohnya semuanya mad lazim kilmi mutsaqqal. Kenapa? Karena kalau mad lazim kilmi mukhaffaf ada cuma satu kata ini aja di dalam Al-Qur'an, gak ada yang lain contohnya ya. Pada surah Yunus ayat 51 dan 91 ya. Jadi kalau mad lazim kilmi mukhaffaf itu hanya ini contohnya, gak ada yang lain. Adapun mad lazim kilmi mutsaqqal itu banyak contohnya seperti yang di bawah ya. Jadi untuk latihan yang di bawah ini, latihan huruf-huruf bertasydid atau mad lazim, ini semuanya contoh dari mad lazim kilmi mutsaqqal ya. Jadi semuanya dibaca 6 harokat kemudian ada hentakannya. Baik, sekarang kita praktekkan adik-adik ya. Silakan disimak ya. Kita mulai dari sini pada surah Ar-Rahman. Al-Janna. Baik. Jadi semuanya kita baca harokat akhirnya secara sempurna adik-adik ya. Baik. Mudahammatani. Hajjahu. Atuhajjunni. Radda. Sawaffa. Malhaqqah. Hadda. Tattabi'anni. Radduhu. Tahadduna. Liyuhajjukum. Ta'murunni.
fina tusyaqquna amina as-sakhah at-tammatu yatamassa biraddi. Seperti itu adik-adik ya. Jadi untuk yang contoh dari awal sampai akhir yang di sini adalah contoh mad lazim kilmi mutsaqqal. Ya, kenapa? Karena kalau misalkan mad lazim kilmi mukhaffaf hanya ada satu kata yaitu al-ana. Bedanya apa? Bedanya kalau mad lazim kilmi mutsaqqal, mad tabi'i bertemu dengan tasydid, ya. Kemudian kalau mad lazim kilmi mukhaffaf, mad tabi'i bertemu dengan sukun. Kemudian perbedaannya apa lagi? Kalau misalkan mad lazim mutsaqqal setelah 6 harokat, ya, itu ada nabernya. Adapun kalau misalkan mad lazim kilmi mukhaffaf itu setelah 6 harokat tidak ada nabernya. Kalau persamaannya apa? Persamaannya sama-sama dibaca 6 harokat. Seperti itu adik-adik ya. Ingat-ingat, mad lazim kilmi mutsaqqal, mad tabi'i bertemu dengan tasydid dalam satu kata. Kalau mad lazim kilmi mukhaffaf, mad tabi'i bertemu sukun dalam satu kata. Cara bacanya, kalau mad lazim kilmi mutsaqqal 6 harokat plus naber hentakan. Kalau misalkan mad lazim kilmi mukhaffaf itu mad tabi'i 6 harokat tanpa naber. Seperti itu adik-adik ya. Tapi barangkali itu yang bisa disampaikan. Semoga sedikit ini bermanfaat. Syukron barakallahu fikum.